Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tinunur Purwaningdia, saya dari Unip Madiun, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kenapa saya membuat video ini? Karena saya harus memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah profesi kependidikan. Lalu apa saja ya isi dari video ini? Isi dari video ini adalah ketika saya menjadi guru, apa yang harus saya lakukan gitu. Pertama-tama, untuk menjadi guru, kita itu harus bisa menarik murid supaya mendengarkan dan menyimak kita dengan baik. Ya, dan yang kedua, seorang guru itu harus bisa menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Nah, langsung saja ya, apa saja yang harus saya lakukan ketika menjadi guru. Yang pertama tentunya menguasai materi yang kita miliki atau yang akan kita sampaikan. Ketika kita menguasai materi yang ada, maka kita akan bisa menyampaikannya dengan baik. Tapi ketika kita tidak mempunyai pemahaman yang betul akan materi yang akan kita sampaikan, maka kita akan menyampaikannya dengan mudahnya akan membuat mereka itu merasa jenuh. Karena kita tidak lancar dalam menyampaikan materi dan kita tidak akan menyampaikan sepenuhnya seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus bisa menjadi contoh bagi mereka. Kita harus bisa memberikan contoh yang baik dalam hal bersikap atau bertutur kata. Karena biasanya ketika kita mengajarkan mereka hal-hal yang baik, mereka akan menerapkan hal itu juga kepada lingkungan sekolah atau lingkungan pertemanannya. Guru kan menjadi contoh ya bagi mereka, jadi kita harus bisa mengajarkan mereka hal yang baik. Lalu yang ketiga, dalam hal berpakaian, tentu saja seorang guru harus bisa menjadi contoh bagi murid-muridnya dalam memberikan contoh bagaimana cara berpakaian yang baik, sopan, dan pas pada tempatnya, seperti itu. Tapi seorang guru itu menurut saya harus bisa berpakaian dengan ciri khasnya sendiri. Karena ketika kita mempunyai ciri khas tersendiri, murid itu akan lebih mudah menghafali kita. Dan biasanya beberapa murid itu bisa suka dengan materi kita, suka dengan diri kita, itu karena kita memiliki ciri khas tersendiri dalam berpakaian. Seperti itu. Terus juga kalau semisal saya ditempatkan untuk mengajar di sekolah yang berada di pelosok, ya mungkin yang akan saya lakukan adalah lebih banyak melakukan praktek ya dengan mereka, atau lebih sering melakukan interaksi dengan mereka supaya mereka lebih mudah tertarik dengan saya. Ketika saya melakukan praktek dengan mereka, maka mereka akan lebih mudah menyerap materi yang saya sampaikan dengan adanya praktek itu. Karena menurut saya ketika saya ditugaskan untuk mengajar di pelosok, berarti saya harus benar-benar dekat dengan mereka, menjadikan mereka seperti keluarga sendiri. Maka cara pengajaran yang harus saya lakukan pun berbeda dengan ketika kita mengajar di kota, seperti itu. Dan ketika saya ditugaskan untuk mengajar di pelosok, maka saya harus lebih berinisiatif lagi ya dalam hal mengajar, dalam hal menyampaikan materi yang ada. Seperti itu. Terima kasih.